Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya teman-teman ya. Amin ya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ya, gua akan coba untuk cek and recheck ya market PP lagi. Tentunya gue rasa kalian pada udah cuan luber ya semalam teman-teman. Karena di mana semalam itu PP naik parah ya cuy. Naik di atas 10% lebih ya. Mungkin 14%-an, mungkin lebih. Ya, di area situlah ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk kondisi market PP nanti bakal gue ulas semua ya nanti di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis teman-teman. Oke? Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua ya, sebelum gue lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram ya, silahkan gabung. Di sini juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya. Dan gue juga sering share crypto and token crypto yang masih cukup early banget dan big potential. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja teman-teman untuk cek and recheck marketnya dulu ya, sebelum kita akan cek market PP. Oke, di sini terlihat banget teman-teman untuk Bitcoin saat ini tuh plus ya 2,18% teman, dan dominasi untuk market cap dari Bitcoin itu besar banget ya, 52,86%, yang di beberapa minggu yang lalu kan udah nyentuh di 51 sebenarnya teman. Nah, ini artinya apa? Artinya tingkat pengaruh dari market Bitcoin ini masih cukup besar ya teman. Artinya kalau misalkan Bitcoin ada down ya, itu cukup sangat berpengaruh terhadap altcoin. Begitupun juga up-nya Bitcoin gitu teman, karena dominasi market cap-nya itu masih besar. Oke. Nah, di sini teman ya, nggak hanya Bitcoin, Ethereum saat ini tumbuh 2%, Sol disusul XRP, TON dan lain-lain ya. Polkadot juga nih. Tapi sebagian memang mengalami minus tipis-tipis gitu teman. Meskipun minus, rata-rata sih naik ya kalau secara trennya, grafiknya gitu ya teman. Oke, dan di sini kita akan coba cek dari segi coin market cap ya, dimana saat ini teman ya, untuk Fear and Greed Index itu masih di statusnya netral di level 55 teman. Tapi kalau kita compare dari beberapa bulan yang lalu, memang status netral ini termasuk ada kenaikan ketakutan ya untuk para investor ya, karena melihat beberapa katalis yang udah menanti di depan ya. Biasanya 1-2 bulan tuh masih ada gejolak lah ya untuk market Bitcoin, dan kepastian marketnya itu masih belum terlihat untuk saat ini gitu teman. Biasanya sih 4-6 bulan lah baru terlihat ya, kalau misalkan marketnya itu misal bullish ya bullish gitu teman. Oke, intinya seperti itu. Kita langsung aja teman ya, kita langsung aja untuk ngecek market dari PP teman. Jadi biar nggak lama-lama gitu ya teman. Oke, di sini teman kita lihat teman ya, bahwa semalam itu PP itu udah nembus all time high ya teman, nembus all time high dan membuat all time high baru. Karena all time high-nya di sini tuh dia kena di 0,00107, dan semalam dia tembus di 0,0011 ya teman. Gila ya, crazy PP ini ya. Artinya dia udah ngebuat sebuah all time high baru gini teman. Tapi timbul pertanyaan ya, apakah PP ini masih ada kesempatan dia akan up lagi bang, atau malah sebaliknya gitu teman. Oke, nih di sini gue nggak hanya mau coba untuk lihat dari pergerakan market PP aja gitu teman ya, tapi gue juga compare dengan beberapa sentimen eksternal ya, seperti kayak sentimen-sentimen Bitcoin dan lain-lain ya. Jadi memang untuk keadaan Bitcoin saat ini tuh masih belum ada kepastian ya, makanya kalau lu lihat harga Bitcoin tuh masih stay di 60, 62, 64 ya, kebanting lagi gitu teman ya. Karena kita lihat di 66, 68 itu ada big supply banget untuk Bitcoin. Jadi artinya kalaupun nanti naik Bitcoin itu nyampe di 6668 sampai nggak bisa breakout, dia pasti kebanting lagi ke bawah gitu teman ya, karena di situ ada big supply banget, ada banyak orang yang mau ngejual di area 6668 gitu teman. Dan support kuat Bitcoin saat ini ada di 59 sampai 60 ribu US dollar gitu teman ya. Kalaupun kebanting dia masih akan ketahan di area situ gitu. Melihat dari sentimen eksternal yang belum ada kepastian ya, hal ini juga memungkinkan akan berdampak ke altcoin ya dan meme coin ya, seperti si PP ini. Tapi meskipun begitu, gue sering kali bilang ke teman-teman semua ya,
sebelum PP ngepam parah kayak gini, bahwa PP itu sebenarnya memang nunggu momen aja sih kalau menurut gue pribadi ya. Jadi secara supply, secara market cap, secara komunitas ya teman, dan status meme desentralnya itu bener-bener PP itu tinggal tunggu waktu, apalagi dia kan udah banyak ke listing di market besar gitu ya. Ada gimana nih bang, enaknya serok sekarang atau enggak? Gini cuy, gue selalu nekanin buat teman-teman semua, kalau kalian percaya pada suatu proyek crypto and token gitu ya teman, kalian ini kan udah halving ya, udah halving. Artinya apa? Artinya kita kan tinggal tunggu bull run, dan bull run tinggal tunggu beberapa bulan lagi. Strategi yang gue terapin itu lebih ke pemanfaatan setiap kali ada penurunan tajam itu waktunya DCA. Itu kalau versi gue ya teman. Karena kalau gue terapin misalkan nunggu line longsor, nanti kalau udah longsor kita sikat bawah, naik TP longsor ya, gue gak mau ribet cuy ya, karena PP itu udah terlihat banget ya. Ini tinggal tunggu momen aja. Kalau untuk PP sih tinggal tunggu momen ya. Jadi manfaatkan setiap penurunan tajam. Intinya seperti itulah ya teman. Ya intinya saat ini ya, selamat yang udah cuan dari PP. Tentunya kalian udah cuan banyak luber ya hari ini. Oke teman. Nah lalu bagaimana bang kondisinya? Jadi langsung aja. Jadi di sini kalau gue lihat grafiknya teman, memang di sini ada big supply banget ya di area all time high terbarunya ini gitu teman. Terlihat dari sumbu-sumbu lilin yang kebentuk di PP ini. Sebentar di sini. Gue berharapnya ini masih ada demand ya untuk PP. Gue berharapnya gitu. Karena apa? Karena ini kalau misalkan si PP ini nggak ada demand lebih lanjut dan dia terkoreksi di nyampe sini, terkoreksi dan misalkan nih dia koreksi sampai balik di kepala 83 gitu teman, atau di intinya di kepala sini nih, sampai dia balik di area sini nih. Sebentar, dia balik di area sini nih ya, kotak kuning ini gitu teman. Nah sampai dia mampu nge-breakdown area kepala 8483 ini bener-bener dia nunjukin bahwa dia ngebentuk sebuah double top gitu ya. Dan ini akan ada kemungkinan PP terus turun. Itu kalau misalkan gini nih ya, gua kasih analoginya, contohnya gini, misalkan gini. Jadi misalkan sampai nanti PP ada koreksi sampai melebihi batas kuning ini ya, di kepala 8483 lah ya, sampai gini misalkan. Nah gini, ini benar-benar PP ngebuat sebuah double top dan ini memungkinkan penurunan lebih lanjut kalau misalkan marketnya seperti itu. Tapi beda halnya kalau misalkan PP itu saat ini ya mungkin koreksi di kepala 9 dan dia mencoba mempertahankan. Jadi misalkan seperti ini kan gini, dia mencoba bertahan di sini, ini masih ada kemungkinan naik ini teman-teman, masih ada kemungkinan. Tapi kenaikannya ini pun harus kita compare juga dengan kondisi market eksternal seperti kayak marketnya Bitcoin saat ini gitu. Jadi kita nggak serta-merta buat wah ini abis bikin pijakan dia naik, no, tunggu dulu ya. Kalau misalkan dia buat pijakan setelah itu Bitcoin longsor, PP juga pasti akan terkena dampaknya. Itu seperti itu ya teman. Oke, nah lalu sekarang bagaimana kondisi dari si PP? Oke, jadi buat mastiin itu kita akan langsung coba untuk cek dari volume transaksi ya untuk si PP. Oke, jadi memang kalau gue lihat ya di sini untuk dari segi volume transaksi PP ini teman, meskipun secara persentase ya ini ada kenaikan transaksi di sini gitu teman ya. Ini di 13 Mei tepatnya kemarin ya, tadi malam lah ya. Tapi saat ini kalau kalian lihat ya, ada penurunan cukup drastis untuk volume pembeliannya. Artinya di sini banyak yang TP kalau kita lihat ya, teman. Banyak yang TP gitu, teman. Ya. Nah, ini memungkinkan marketnya kan koreksi untuk saat ini gitu, teman ya. Tapi kalau kita lihat ya dari mulai tanggal 11 sampai 14 atau kurang lebih 3 hari 4 hari ini itu memang banyak sekali pembelian ya. Jadi gue berharapnya ini akan terus berlanjut ya untuk pembeliannya, karena kalau tidak ini PP akan mengalami koreksi ya. Syukur-syukur dia bisa bertahan di kepala 0,8 gitu temen ya. Biasanya pergerakan market crypto itu setelah dia ngebuat all time high baru ya teman, itu akan mengalami koreksi ya. Mudah-mudahan koreksinya nggak begitu dalam. Kalau kita compare lagi ya di sini, dia setelah nyentuh all time high ya, ini turun berapa gitu ya teman. Sebentar. PP itu turun di sini teman. Ini setelah dia nyampe all time high dia turun
di area sekitar nih ya, di all time high-nya sini. Oke. Jadi kenaikan pertama ya, dia itu turun sebesar 46% cuy dari all time high-nya. Coba kita akan lihat kalau misalkan dia turun 46%, buset. Apakah mungkin PP bisa balik lagi ke level sekitar 46, teman? Ya, kalau sampai dia mengalami penurunan 45 atau 46% ya, di area kepala 6 lagi gitu, teman ya. Tapi semua ini sebenarnya bisa aja terjadi ketika memang sentimen eksternal atau Bitcoinnya itu benar-benar parah gitu, teman. Bisa aja terjadi seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini memang dari segi volume transaksi ini masih ngesupport ya. Kalau gue lihat sih masih ngesupport kenaikan meskipun saat ini ada penurunan karena memang secara persentase volume buy-nya itu turun. Dan di sini gue mau lihat dari segi apa namanya RSI gitu, teman ya. Dari segi RSI sebenarnya ini sudah menyentuh batas over ya. Artinya secara harga memang saat ini sudah waktunya ada koreksi gitu, teman. Tapi secara histori di sini gue lihat ini dia batas overnya ada di sini. Jadi gue rasa ini masih memungkinkan ya untuk apa namanya PP itu naik sedikit lagi sebenarnya. Ya, kalau gue lihat gini, teman. Nah, mungkin dari nyampe sini dia baru koreksi gini. Jadi ini memungkinkan ya, PP masih ada potensi atau peluang dia naik sedikit lagi kalau kita cek secara histori gitu, teman. Jadi memungkinkan dia PP naik lagi sedikit ya, baru dia akan mengalami turun gitu, teman ya, karena historinya di sini nih. Jadi gue rasa ini memungkinkan PP masih akan ada kenaikan sedikit lagi gitu, teman ya. Jadi secara histori memang ini ada di 74 ya, teman, di atas batas over RSI sih sebenarnya ya. Itu yang seperti itu ya. Dan di sini kalau kita lihat juga di sini juga memungkinkan kalau misalkan demand kuat untuk PP ini bisa tembus di sampai sini PP. Ya, tembus sampai area sini gitu, teman. Bisa jadi setelah koreksi dia langsung naik gini gitu, teman ya. Intinya saat ini masih ada peluang PP mengalami kenaikan ya, teman. Mengalami kenaikan itu masih ada peluang ya, teman. Nah, MACD-nya gimana, Bang? Nah, ini MACD-nya ya. Kalau kita lihat PP ya, untuk MACD-nya ini masih memungkinkan naik, cuy. Jadi gue nggak ngelihat sama sekali bahwa saat ini PP itu akan mengalami penurunan lebih lanjut, enggak ya. Jadi di sini memungkinkan PP itu ada potensi untuk naik, cuy. Ada potensi untuk naik. Kalau kita lihat di sini batas ini ya, bisa aja loh dia naik gitu ya, teman. Kalau sentimennya bagus gitu ya, bisa aja PP ini jadi masih memungkinkan ya PP itu untuk naik kalau gue lihat sih. Kalau dari segi MACD-nya, meskipun kalau dari RSI ini memang ada potensi naik dikit habis itu koreksi ya. Gue rasa dia masih akan balik ke kepala 11 lagi nih sepertinya, teman ya. Oke, dan di sini gue mau cek ya secara Fibo. Coba, kalaupun ini kan dia turun nih, dia turunnya tuh nyampe mana kiranya gitu ya, teman. Turunnya nyampe mana langkah koreksi. Jadi kita biar tahu nanti antisipasi untuk entry ya. Sebenarnya dia udah ini, teman ya. Ini belum deh. Ini kemungkinan kalian bisa area entry ya, kemungkinan entry terdekat yang bisa kalian itu di 0,382 Fibonacci itu ada di 9,8. Ini bisa tipis-tipis sih masuk di area sini, walaupun nanti masih terus turun, gue rasa dia ke sini ya, teman ya, di 9,2 itu untuk area entry ya. Kalau gue rasa sih akan mengarah di area situ. Nah, sekarang kita mau coba cek ya kenaikannya. Oke. Jadi di sini, teman ya, kalau gue lihat, teman ya, kemungkinan masih ada kemungkinan sih PP kalaupun nanti naik ya, dia masih bisa ke area all time high ya di 11 ini gitu, teman. Kemungkinan di sini akan tertahan dia ya, teman, akan tertahan. Dan kalaupun dia naik lagi, ini target gue masih tetap sama ya. Ini target gue yang dari bulan kemarin. Kenapa ini nggak gue hapus ya? Karena gue masih yakin PP bisa ke level ini di kepala 0,0013 gitu, teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena tapi untuk ke level sini ini butuh demand yang cukup kuat ya untuk si PP gitu, teman. Tapi untuk saat ini gue rasa kalaupun ini nanti masih bisa turun ya,
dia kemungkinan bisa ngarah di 0,0098 sampai 92 ya, teman. Tapi di sini dari MACD-nya ini masih memungkinkan dia naik, teman. Ini sebenarnya ya kalau gue lihat dari RSI ini bisa aja gini loh cuy. Nah, bisa aja gini sebentar. Ya, ada dua potensi kemungkinan gini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti gue rasa ini masih bisa dia naik sedikit lagi. Nanti nggak tahu deh. Kalau nyampe sini dia mungkin ada dua arah ya. Kalau demand kuat dia bisa naik terus, tapi kalau enggak dia akan koreksi di. Intinya kalau kita lihat dari secara grafik ini masih bisa naik. Mungkin ya untuk saat ini area yang mungkin akan dicapai ya itu bisa ke all time high-nya lagi di sini, teman. Di kepala 11 ya atau kepala 10. Di kepala 11 atau kepala 10.9 itu masih bisa ke sini lagi dia. Oke, intinya seperti itu gitu, teman. Oke. Dan untuk target agak long ya, itu tetap target gue di 0,0013 kepala 13. Saat ini masih kepala 10 soalnya. Oke teman, jadi itu tadi teman ya beberapa sedikit ya analisa gue untuk PP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gue akhirin video ini, teman, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.